Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama. Di tengah dinamika masyarakat yang majemuk, kehadiran negara dalam menjamin kehidupan beragama menjadi suatu keniscayaan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik melalui Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat melalui berbagai program layanan terus berkomitmen menjaga terang iman di setiap sudut Kalimantan Barat. Dengan menjunjung tinggi prinsip moderasi beragama dan semangat kebinekaan, Bimas Katolik hadir untuk memastikan umat Katolik di Kalimantan Barat dapat menjalankan ibadahnya dengan aman, nyaman, dan bermartabat. Inilah wujud nyata pelayanan negara kepada umat beragama, sebuah dedikasi dalam menjaga harmoni, memperkuat toleransi, dan membina masyarakat yang beriman, berpengetahuan, serta berdaya saing. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacu Ramin Kak Saruga, Basengat Kajubata. Saya Yosef Somen, Pembimas Katolik Provinsi Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu jumlah umat Katolik itu 1.245.000 jiwa. Itu tahun 2024. Kemudian jumlah gereja di Provinsi Kalimantan Barat di 4 keuskupan itu diperkirakan sekitar 3.000 gereja, baik katedral, 4 katedral, 122 paroki, tambah 3.000 gereja stasi atau lingkungan. Kemudian kekuatan yang kedua Kalimantan Barat adalah penyuluh agama Katolik. Penyuluh agama Katolik PNS itu berjumlah 13 orang. Kemudian P3K itu berjumlah 46 orang. Dalam bidang urusan agama Katolik adalah yang pertama luasan layanan. Jadi Kalimantan Barat ini kalau kita lihat dari 4 keuskupan 2/3 dari Pulau Jawa. Tentu dengan geografis dan latar belakang topografi yang beraneka ragam. Dan tidak semua jalan yang ada di keuskupan itu jalan mulus, tapi jalan berbatuan dan tanah. Itulah yang membuat kami sebagai Pembimas Katolik untuk terus berkarya yang ada di Kalimantan Barat ini. Kemudian yang kedua juga bahwa kami juga punya 4 PLBN. Soal akses jalan atau darat, aktivitas yang terbatas dan luasan yang itu membuat layanan urusan keagamaan Katolik tetap berjalan meskipun kondisi geografis yang luas dengan rata-rata perjalanan di setiap kabupaten itu 4-12 jam untuk sampai ke tempat kegiatan. Kami membangun relasi antara hierarki gereja, pemerintah, dan DPR. Salah satu yang kita bangun adalah kemarin kita meminta data ke daerah untuk mengusulkan pengangkatan guru agama di kabupaten kota dan provinsi tahun 2024. Dan itu dipenuhi semua di 14 kabupaten kota termasuk tingkat SMA di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian juga kami punya layanan nikah beda agama. Memang nggak spesifik Kalimantan Barat ini karena berbatasan 3 negara. Jadi kami juga harus berkoordinasi dengan pihak gereja dan juga Dukcapil. Kemudian juga kami punya layanan KITAS, yaitu kartu izin tinggal terbatas, yaitu bagi para misionaris dari berbagai negara yang berkarya di keuskupan yang ada di Kalimantan Barat. Kami juga punya layanan membantu pemerintah di dalam layanan rohaniwan pendampingan, meskipun kami harus juga berkoordinasi dengan pihak keuskupan atau gereja. Ancaman di daerah kami intoleransi. Intoleransi yang sudah terjadi zaman saya ini ada 2 kali. Dengan koordinasi dengan FKUB, DPP, kemudian pemerintah daerah Kuburaya. Semua berjalan dengan baik dan kami selalu meminta data dari teman-teman Kasigarat khususnya yang ada di Kuburaya untuk melaporkan secara kronologi, dan kami sudah menyampaikan dengan Bapak Dirjen Bimas Katolik di Jakarta. Kemudian karena kami daerah perbatasan,
kami selain toleransi juga bahaya narkoba. Bahaya narkoba nih sungguh sangat memprihatinkan, terutama di daerah perbatasan. Tentu ini keprihatinan kita semua agama, termasuk kita para umat Katolik, pemimpin atau tokoh-tokoh Katolik di Kalimantan Barat. Itu kemudian juga ada perdagangan manusia, trafficking juga sering terjadi di Kalimantan Barat yang bekerja di daerah atau di negara lain tanpa memenuhi syarat yang ada. Itu di bidang urusan. Di bidang pendidikan, kekuatan kami di Kalimantan Barat khususnya pendidikan keagamaan, kami 5 taman seminari, kemudian 2 itu 1 di Tayan, Semak Tayan di Keuskupan Sanggau, dan 1 di Keuskupan Agung Pontianak di Bengkayang. Kemudian guru, kami juga punya guru diperkirakan dengan tahun terakhir sekitar 600 atau 700 guru dari semua tingkatan, baik tingkat SD, SMP, SMA, yang sebarannya hampir di seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kelemahannya di bidang pendidikan, belum meratanya guru di daerah-daerah pelosok dan pedalaman. Itu yang pertama. Kemudian pelayanan ke daerah perbatasan terbatas, infrastruktur dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya masih adanya beberapa sekolah negeri yang belum ada guru. Tapi kami berkoordinasi terus dengan pemerintah supaya ada kuota pengangkatan guru yang kewenangannya sekarang ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk guru agama Katolik. Demikian untuk yang pendidikan. Kemudian peluang. Nah, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Pak Kakanwil tanggal 5 Januari. Lalu saya didorong oleh Pak Kan supaya Pembimas Katolik dinaikkan 1 tingkat menjadi kabit. Kita sudah mendapat dukungan dari 14 kabupaten kota, baik data umat, data penduduk, kemudian rekomendasi pastor, rekomendasi Bapak Uskup, rekomendasi Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, dan Gubernur. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan untuk layanan Bimas Katolik, pendidikan Bimas Katolik, dan manajemen Bimas Katolik di Kalimantan Barat. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada dalam tutur bahasa saya yang kurang, mohon dimaafkan. Adil Katalino, Bacoramin Kak Saruga, Dosengat Kajubata, arus. Melalui berbagai program dan pelayanan, bimbingan masyarakat Katolik hadir bukan sekedar sebagai penyelenggara administrasi, tetapi sebagai mitra umat dalam membangun kehidupan beragama yang rukun, cerdas, dan berkarakter. Dengan semangat sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat, Bimas Katolik terus berkomitmen memperkuat fondasi kehidupan umat Katolik dalam iman, moralitas, dan kontribusi bagi bangsa dalam membangun iman dan mempererat persaudaraan.